kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang utilitas bangunan gedung, di video kali ini kami akan membahas lebih rinci yang pertama mengenai tentang sistem elektrikal. Untuk di Polines sendiri, terkhusus gedung sekolah C, sumber utama listrik diambil dari PLN, lalu akan dialirkan ke trafo yang berada di belakang gedung Magister Terapan, dan selanjutnya akan distribusikan kepada panel-panel box yang lainnya. Listrik yang digunakan di SC Polines berasal dari PLTGU Tambak Lorok yang berada di Semarang Utara. Selanjutnya, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan transmisi menuju gardu induk serondol. Dari gardu induk ini, listrik disalurkan melalui kawasan Tembalang hingga mencapai kampus Polines, dengan titiknya yang berada di belakang gedung Magister Terapan. Tegangan rendah kemudian masuk ke panel biru yang selanjutnya akan disalurkan melalui kabel udara menuju panel pembagi setiap gedung. Nah, di sini ada yang namanya MSDP atau Main Sub Distribution Panel. Nah, panel ini berfungsi untuk menampung listrik-listrik yang masuk ke dalam bangunan gedung SC, lalu didistribusikan ke setiap lantainya. Nah, di bagian depan MSDP, terdapat lampu indikator berwarna merah, kuning, dan hijau yang menunjukkan kondisi aliran listrik. Lampu hijau menandakan sistem dalam keadaan normal, lampu kuning berarti siaga, dan lampu merah menunjukkan adanya gangguan. Panel juga dilengkapi alat ukur digital untuk memantau arus dan tegangan tiap fasa, serta selektor switch untuk pengaturan pengukuran. Pada bagian bawah, terdapat ventilasi udara yang menjaga suhu panel agar tidak panas. Secara umum, kondisi panel masih berfungsi dengan sangat baik. Panel ini sangat penting karena menjadi pusat distribusi sebelum listrik dialirkan ke panel-panel lain seperti panel AC, panel penerangan, dan panel stop kontak. Di dalam MSDP, terdapat beberapa komponen yang berfungsi membagi aliran listrik ke berbagai bagian gedung. Di dalam panel, terdapat beberapa MCCP dan MCB yang digunakan sebagai pengaman sekaligus membagi jalur listrik. Breaker utama memiliki fungsi sebagai pemutus arus utama dari sumber listrik sebelum dialirkan ke panel lainnya. Selanjutnya, terdapat MCCB untuk lantai 2 dan lantai 3 yang juga berfungsi menyalurkan listrik ke lantai 2 dan lantai 3. Pada bagian bawah, terdapat MCCB dengan label ruang telekonferensi dan ruang komputer yang digunakan untuk menyalurkan listrik ke ruang tertentu seperti ruang komputer dan ruang telekonferensi. Selain itu, terdapat juga beberapa MCB kisil yang tersusun berjajar yang berfungsi sebagai pengaman untuk jalur listrik yang lebih kecil seperti lampu, stop kontak, atau peralatan elektronik lainnya. Kabel instalasi terlihat masuk dari bagian atas panel dan tersusun cukup rapi, menggunakan kabel dengan berwarna berbeda untuk membedakan fasa, netral, dan grounding. Hal ini menunjukkan bahwa instalasi listrik sudah dibuat sesuai dengan sistem distribusi listrik gedung. Beralih di sisi barat, di sini terdapat dua panel yaitu panel distribusi untuk AC pada lantai 1 dan lantai 2. Panel ini dilengkapi dengan beberapa alat ukur seperti ampere meter untuk mengukur arus listrik dan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, serta lampu indikator berwarna merah, kuning, dan hijau yang berfungsi sebagai tanda kondisi kelistrikan. Di dalam panel tersebut, terdapat beberapa komponen seperti MCCB, MCB, kontaktor, relay, dan busbar yang digunakan untuk mengatur dan mengamankan aliran listrik. Di bagian kiri, terdapat MCCB yang berfungsi sebagai pengaman utama sebelum listrik dialirkan ke komponen lainnya di dalam panel. MCCB akan memutus arus jika terjadi beban yang berlebihan. Selanjutnya, di bagian tengah, terdapat busbar tembaga yang berfungsi sebagai penghantar utama untuk membagi arus listrik ke beberapa jalur. Busbar ini menghubungkan sumber listrik ke MCB dan komponen lainnya. Lalu di bagian kanan, terdapat banyak MCB yang tersusun berjajar yang berfungsi sebagai pengaman untuk jalur listrik yang lebih kecil seperti jalur AC. Selain itu, terlihat juga beberapa kontaktor dan relay berwarna hijau dan putih yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Kontaktor biasanya digunakan untuk menghidupkan atau mematikan beban listrik seperti AC secara otomatis melalui sistem kontrol. Sedangkan pada panel di sampingnya juga berfungsi sebagai panel distribusi AC pada ruangan yang berada pada lantai 1 dan 2.
Terdapat beberapa komponen dalam panel tersebut berupa MCB, MCCB, dan busbar penghantar. Kabel instalasi terlihat menggunakan warna yang berbeda-beda untuk membedakan fasa, netral, dan grounding. Hal ini menunjukkan bahwa instalasi listrik sudah dibuat sesuai dengan sistem distribusi listrik pada gedung. Dalam kondisi existing, instalasi listrik yang terdapat pada gedung ini menggunakan sistem pengabelan yang dilindungi oleh pipa konduit dengan diameter 20 mm. Pipa konduit berfungsi sebagai pelindung kabel agar tidak mudah rusak akibat benturan, panas, maupun gangguan dari luar. Selain itu, penggunaan pipa konduit juga membuat instalasi terlihat lebih rapi dan aman, serta sesuai dengan standar pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung. Selain itu, kabel-kabel yang ditarik melalui panel disusun dengan rapi di dalam kabel tray. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kabel saling bertumpuk dan terjepit, serta untuk mengurangi risiko kerusakan pada kabel akibat panas atau gangguan mekanis. Dengan adanya kabel tray, jalur instalasi menjadi lebih tertata, lebih aman, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pemeriksaan, perawatan, maupun memberikan sistem tenaga listrik di dalam gedung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang SDP atau Sub Distribution Panel yang berada pada lantai 2 dan 3 gedung sekolah C. Jadi, SDP ini mendapatkan energi listrik dari main distribution panel yang berada pada lantai 1, yang nantinya akan didistribusikan kembali ke berbagai jalur listrik pada masing-masing lantai gedung. Yuk, sekarang kita lihat komponen-komponennya. Inilah sub distribution panel pada lantai 2 yang dilengkapi oleh lampu indikator dan alat ukur digital. SDP lantai 2 ini membagi listrik untuk area lantai 2 dan disebarkan untuk lampu kelas, lampu koridor, stop kontak, dan peralatan listrik lainnya. SDP ini dilengkapi oleh MCCB, MCB, busbar tembaga, dan kabel dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan jalur fasa, netral, dan grounding. Di balik sisi tutup SDP ini juga terdapat single line diagram yang menunjukkan skema distribusi listrik gedung sehingga memudahkan dalam proses maintenance dan troubleshooting. Beranjak pada lantai 3, pada bagian depan terdapat panel distribusi telepon yang berfungsi untuk membagi jaringan telepon ke beberapa ruangan pada lantai tersebut. Di dalam panel ini terdapat terminal blok yang digunakan sebagai titik sambungan kabel telepon. Pada bagian dalam pintu panel juga terdapat daftar nomor telepon yang digunakan untuk memudahkan identifikasi jalur komunikasi pada gedung. Masuk lebih dalam lagi, terlihat sub distribution panel atau SDP di sisi kanan dan panel AC di sisi kiri, di mana sistem pengabelannya dilindungi oleh kabel tray. Sub distribution panel pada lantai 3 kurang lebih memiliki komponen yang sama di dalamnya dengan SDP lantai 2. Selanjutnya panel AC. Panel AC ini juga dilengkapi oleh lampu indikator berwarna merah, kuning, dan hijau. Di dalamnya juga terdapat komponen MCB, MCCB, dan busbar, serta dilengkapi dengan single line diagram yang dapat mempermudah proses maintenance dan troubleshooting. Secara keseluruhan, kondisi panel-panel di lantai 2 dan 3 gedung sekolah C dalam kondisi yang baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi existing peralatan listrik di gedung SC. Yang pertama, pada gedung SC tersedia stop kontak pada setiap kelasnya. Ini merupakan salah satu fasilitas yang wajib ada pada setiap ruang kelas. Untuk kondisinya sendiri, meskipun cukup terlihat tidak layak pakai karena umur, namun dari segi fungsi masih berfungsi dengan sangat baik. Selanjutnya, kondisi saklar dan lampu pada setiap ruang kelas masih dalam keadaan baik dan berfungsi dengan normal. Saklar lampu dapat dioperasikan dengan lancar tanpa adanya kerusakan pada tombol maupun penutup saklar. Selain itu, lampu juga masih menyala dengan baik tanpa adanya kedipan atau gangguan pada pencahayaan. Secara keseluruhan, instalasi listrik pada ruangan kelas masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan normal. Seluruh jaringan instalasi, termasuk stop kontak dan jalur kabel listrik, masih dapat menyalurkan daya listrik dengan baik tanpa ditemukan kerusakan yang berarti. Kondisi ini memungkinkan instalasi listrik
untuk menunjang penggunaan berbagai fasilitas pendukung kegiatan di dalam ruangan seperti komputer, kipas angin, dan pendingin ruangan atau AC. Nah, sekarang kita berada di ruang genset yang terletak di sebelah gedung MST. Genset ini digunakan sebagai sumber cadangan energi listrik bagi gedung sekolah C. Genset yang digunakan adalah genset bermerek Highlander dengan kode seri HLZ410 kVA yang merupakan unit pembangkit listrik berkapasitas besar yang umumnya ditenagai oleh mesin Caterpillar atau CAT seri C15 ACIRT. Unit ini dirancang untuk penggunaan industri, konstruksi, atau sebagai sumber daya cadangan pada gedung komersial.